Innallaha kitabul ihsani fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala hal. Artinya keadaan gimana pun, kapanpun, dimanapun harus melakukan kebaikan walaupun itu hanya sebiji zarrah. Perbuatan baik dan perbuatan adil dalam ajaran Islam merupakan tuntutan sekaligus ciri khas dan prinsip berinteraksi dengan sesama. Karena itu, kepada non-muslim sekalipun seorang muslim dituntut untuk saling menghormati, saling berbagi, berlaku adil, dan menjaga hubungan baik, terlebih jika mereka sebagai tetangga. Tidak ada larangan bagi umat muslim berbuat kebaikan kepada non-muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat selama mereka tidak mengajak kepada hal yang berbau maksiat atau melarang umat muslim beribadah. Semua itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Awsani Jibrilu bil jari hatta zonantu annahu yuwarrithuhu. Malaikat Jibril senantiasa menasihatiku perihal tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga juga berhak mendapat harta waris. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh yang dibenarkan syariah, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang disembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya berbicara konteks syariat dalam hal membunuh dan menyembelih hewan saja, sebab perintah untuk melakukan kebaikan mencakup segala urusan. Seperti dalam kepemimpinan atau pemerintahan, atasan harus berlaku adil kepada bawahannya. Dalam peperangan pun kita harus melakukan kebaikan, seperti tidak boleh membunuh warga sipil dalam perang selama mereka tidak berkontribusi dalam peperangan. Berbuat baik tidak mengenal batas. Berbuat baik dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa Allah memang sangat menyukai kebaikan, sebab dimaktubkan di dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Barang siapa tergesa-gesa pada sesuatu sebelum waktunya, maka konsekuensinya ia tidak akan mendapatkannya. Makna dari kaidah ini adalah untuk memperoleh haknya dengan cara haram atau tidak diisyaratkan. Maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Qul likal insanu min ajal Sa'urikum ayati fala tastajilun. Artinya, manusia telah dijadikan bertabiat atau tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Adanya kesulitan
akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami, karena seluruh rukhsah dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga, dikarenakan seluruh syariat dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Perlu dipahami bahwa syariat tidaklah memaksud kita bersusah-susah dalam ibadah. Jadi janganlah kesusahan itu yang dicari. Kalau bisa mudah dilakukan, jangan dipersulit. Jika ada yang ingin berhaji dengan berjalan kaki dari negerinya, maka ini tidak dituntut oleh syariat karena ada sarana yang mudah bisa ditempuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala yang engkau peroleh sesuai kadar kesusahan. Muttafaqun alaihi. Yang dimaksud di sini, kita harus mencari kepayahan dalam beribadah. Yang mendapatkan pahala adalah kecapean yang dihasilkan dari ibadah yang tidak dicari-cari oleh hamba. Syariat dalam memberi kemudahan menempuh beberapa cara, diantaranya 1. Menggugurkan suatu yang wajib. Contohnya, gugurnya sholat bagi wanita yang haid. Yang kedua, mengurangi suatu yang wajib. Contohnya, sholat bagi musafir dengan cara dikosor. Yang ketiga, mengganti wajib dengan yang lain. Contoh, tayamum sebagai ganti dari wudhu. Yang keempat, mendahulukan yang wajib. Contoh, mendahulukan zakat, sedekah wajib. Mendahulukan sholat jamaah. Yang kelima, mengakhiri yang wajib. Contoh, musafir yang mengqadha puasa setelah Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahu waliyut taufiq wassadad.